Si Pak Supri tadi diantar ke Masjid Al-Aman. Belajar qiraat al-Waqiah, dilombakan juara kabupaten tingkat SD. Subhanallah. Nah zaman dulu kan orang bisa qiraat langka Pak. Di hadapan saya itu ribuan loh, di alun-alun. Setiap ayat Allah, setiap ayat Allah. Ribuan nih. Subhanallah. SMP tingkat kedisiplinan, SMA juara tingkat provinsi DI. Jogja Bapak Ibu. Ya, jadi saya kecil saya sudah ngaji. 1 bulan bisa khatam 5 kali. Karena dulu tidak ada HP. Jadi pulang sekolah sih dipikir lanjutkan. Sampai orang tua saya komentar, kowe iki ngaji terus cara dadi opo? Komentar orang tua kok malah menyakitkan Anda. Padahal orang tua saya itu kiai loh Pak. Itu waktu mondok satu kamar dengan Pak Mukti Ali. Iya, belum kiai, ulama. Anaknya bedino ngaji. Komentar apa dadi opo? Sekarang saya sadar Pak, walaupun saya jadi dokter dipanggil Pak Dokter Sakit. Karena tidak hanya dokter tok, tapi ya mengobati hati-hati. Kemarin saya pengajar di Magelang ada yang nangis. Orang sudah saya tersentuh sekali dengan ayat. MC-nya sampai nangis Pak. Kalau Mas Arfi masih muda ya. Hehehe. Semangat ya. Tapi saya senang Dr. Sakir MC-nya muda. Karena sekarang ini kita nusul di kekurangan pemuda-pemudi yang mengikuti pengajian. Di mana-mana yang ngaji sini wong tua. Apa rumangsane pengajian itu untuk orang tua apa? Tadi saya baca Al-Hadid ayat 20. Kama tali baitin a'jabal kufar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hudum. Bapak Ibu, Al-Hadid 20. Iklamu, ketahuilah. Bapak Ibu kalau baca ayat ini jangan landai-landai saja. Iklamu. Qur'annya kebak itu. Iklamu, ketahuilah. Bapak Ibu diajak bicara Gusti Allah. Ketahuilah. Annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinah wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwal wal aulad. Kama tadi baitin a'jabal kufar nabatuhu thumma yahiju fatarus. Ketahuilah, hidup itu bermain. Bapak Ibu, bersenda gurau. Kita belajar agama saja serius. Sewu agama, sekolah umum, itu yang tidak dikehendaki orang tua Pak. Sehingga saya nusewu Pak, sejak kecil sudah belajar nahwu sorong. Nusewu Bapak Ibu, fikul wabih, itu sejak kecil Pak. Tapi setelah besar Pak, masuk ke kedokteran. Saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi jalan hidup saya. Waktu itu tidak punya uang, hanya bisa daftar 1 perguruan tinggi sekali, ya. Kalau hanya punya uang sedikit, hanya 1 perguruan tinggi. Pilihan kedua kehutanan Pak. Mungkin saya bisa ketemu Pak Jokowi gitu. Tapi kan ijazahnya jelas gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mengatakan iklamu. Ya. Alhamdulillah saya diterima di kedokteran karena sejak SMA kelas 1 sudah menyeleksi soal-soal yang relate dengan kedokteran. Saya belajar biologi, nilainya tinggi, kimia, nilainya 9. Masuk ke dokter, belum gitu aja. Padahal lulusan MUHA. Waktu itu terkenal sekolah saya gendutan. Jadi saben ngasuh munggah meja gelut. Itu MUHA Pak, beda dengan MUHI. Itu menghasilkan Pak MHM Najib, EDGAD gitu. Mari kita telanjang
dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, tinggal ho-ho saja kok. Baik, sama ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, al-aqlu salim fil jismis salim. Ini bukan hadis, ini namanya fefatah ulama. Mensana incorpore sano. Tapi kan orang Indonesia kalau ada bahasa Arabnya kan di agama ini. Padahal pepatah ini ada ahli hadis. Jadi jangan main-main Bapak. Al-aqlu salim fil jismis salim. Mensana incorpore sano. Maka Bapak Ibu sehat itu ada 4 komponen. 1 jisim, yang kedua jiwa, yang ketiga sosial, yang keempat spiritual. Jadi Bapak Ibu, tubuh manusia itu harus dipandang dari 4 aspek. Bahkan Bapak Ibu kalau mau diringkas, we are not human being having spiritual experience. Jadi kita ini bukan manusia yang sedang mengalami pengalaman spiritual. Wah, ayo pengajian biar spiritual meningkat. Bukan, dibalik. We are spiritual being having human experience. Kita ini makhluk spiritual Bapak Ibu yang sedang menjadi manusia. Jadi jangan dibalik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau orang Jawa mengatakan sangkan parni dumadi. Nyatanya tahun depan kita mengadakan pengajian semacam ini ya sudah banyak yang protoli toh. Ini pengajian bareng saya kok bisa rano. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mengapa wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, Al-Qasas 77. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin. Nah ini Bapak Ibu, kama ahsanallahu ilaik, ya. Jadi carilah kampung akhirat dengan anugerah yang Allah telah berikan, ya. Tapi jangan lupakan bagian dunia. Wala tabghil fasada fil ard. Ini loh Bapak Ibu, jangan merusak. Kira-kira perang di Teluk itu merusak enggak? Bahkan manusia pun dihabisi karena tidak kenal Al-Qasas 77. Ini tugas dakwah Bapak Ibu. Jadi dakwahnya jangan hanya di sawah terus. Saya diundang sampai ke Jepang loh Bapak Ibu, ya. Tapi hebatnya orang Jepang itu mirip. Jadi lewat Zoom. Orang usah nukok ke pesawat, orang usah nginep nih. Zoom itu duta besarnya langsung menyambut Bapak Ibu. Jadi dakwah itu memang harus meluas. Yang minta maaf Pak Dokter ya, saya waktu berhaji itu ketemu gini saking Iran. Saya kira Pak Ali Khamenei itu dijejer saya memandang Ka'bah. Habis dari Ka'bah saya digandeng ke hotel tempat penginapan orang Iran. Baru masuk Bapak Ibu saya dituntut didudukkan di restoran. Kata kalau langsung transit. Saya cari mana kopinya. Jebol wedang sering. Soalnya di sini saya baru ketemu kopi. Sampai lajeng diselendangi pakai serbet. Jadi Bapak Ibu, ini bedanya orang Iran dengan Indonesia. Orang Indonesia restorannya bintang 5, orang bintang. Rawuh semua orang tidak ada. Nasi bingung sih duit hotel Pak. Kita mampu membayar, tetapi adabnya itu ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu, rawuh enak-enak juga kabeh. Orang tidak. Sama aja kalau di Mina Bapak Ibu, diberi jatah gula pasir, tidak ngambil pakai gelas, pakai sarung. Diangkut. Orang Arab nganti bingung. Apel orang siji sing dijupuk 5. Loh, Bu, jenengan kok mendetik kadang? Kangge kanca kula.
padahal disimpen ning isor Batam. Jadi nek pindah ke Mekah, wah berapa ton. Misalnya di Bapak Ibu, jadi sekali lagi Bapak Ibu, sudah itu disuguhi makan. Ini pelayannya itu masih berdiri di samping. Ngladosi mangke nek kula betah menapa surat. Lah kula teng hotel berbintang 5 di Grand Zamzam. Golek sendok ora ono. Bahkan kentekan kerupuk. Asal. Napa melih sambel. Nah, itu andalan orang Indonesia. Kalau teng Eropa ini rebutan bakmi loh, kali yang Vietnam. Jadi khas kan. Sambel je. Sesudah makan selesai saya diajak ke kamar. Ternyata di sana ada ahli tekniknya, ahli kedokterannya, ahli kimia. Itu halakoh yang masing-masing pidato tentang perkembangan ilmu terakhir. Itu jamaah haji Bapak Ibu. Jamaah haji Indonesia masuk kamar, isinya sajadah, tasbih, oleh-oleh, nopo, teko kuning. Diskusi nih, gue mau tuku piro. Sing siji ora trimo, kok lu larang? Ya saya ini Bapak Ibu, hampir setiap tahun dimarahi jamaah haji. Pak dokter kok tidak beritahu, di sini lebih murah. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau orang Iran bisa ngebom kemana-mana. Diboikot 40 tahun tuh Pak. Nusil orang telongso, fight. Fihi khairun insya Allah. Bapak ini penting kalimat ini. Ini bukan hadis loh, Ustaz. Ini lagi-lagi, nah itulah kata-kata bijak. Ya, kalau Al-Qur'annya asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda melihat sesuatu itu buruk, padahal di balik banyak kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi Bapak Ibu yang melihatkan, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ayat-ayat semacam ini Bapak Ibu penting sekali supaya kita tetap dihijau. Jadi jangan banyak mengeluh. Alhamdulillah benar. Bapak Ibu sejak pramuka sudah diajari apa? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak kenal bersusah, apa guna keluh kesah. Tolong Mas, nanti diberitahu selesainya kapan. Ini kalau dibiarkan sampai dulu, terus kapan ngopi nih? Iya Pak, saya itu udah nyeneng kopi. Subhanallah. Mangke dibungkus mawon nggih. Tekan ngomah dingeti meneh. Amargi konco srine ahli nget-ngetan. Apa-apa dulu. Nget. Karena kan alatnya tinggal berapa menit tik. Semangat Ibu zaman sekarang. Subhanallah. Sampun nggih Bapak Ibu, jadi sehat itu Bapak Ibu harus ingat surat An-Nisa ayat 1. Wattaqullah. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Penting sekali kita ini ketemu orang Pak, apalagi di satu majelis ta'lim. Jadi wajah ini tidak bisa diganti dengan HP, video conference, tidak bisa. Harus ketemu face to face. Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu hanya kenal bagian otak yang merusak. Itu namanya amigdala. Coba tolong dicatat Bapak Ibu, amigdala. Ini yang menyebabkan lampu kuning, lampu merah menyala. Yang menyebabkan segala macam penyakit dari ringan sampai berat bermunculan tanpa diundang. Amigdala. Sampun nggih, barangkali
adik-adik yang sering dengar hanyalah amigdala hijack. Ya, bagaimana orang tidak bisa merasakan ketenangan hidup, adanya cuma cemas. Lupa surat Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jadi kesedihan itu yang di lampu merah. Ini kalau dipendem terus jadinya kanker, Pak. Jadi ibu-ibu yang kanker payudara, rahim, itu karena suka memendam kesedihan, suka memendam gelo. Nah, contohnya nek teng pasar nyang-nyangane suwe to. Tekan ngomah isih kae janjane isih iso dinyang lho. Ini bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Pengalaman. Ya, kemarin ada orang namanya pisang itu satu apa itu? Satu lirat isinya banyak pisang. Pinten Bu? Ini 300 gangsal ewu. Saya ambilin 50.000. Yes, mudah-mudahan Pak Dokter sehat. Nusain, tapi orang perso loh Ibu loh ya. Aku tidak ditahu. Ditunggu biro Pak. So, ini bedanya Bapak dengan Ibu. Ya, maka bapak-bapak harus respect pada ibu-ibu. Bapak-bapak punya sepeda motor ya karena ibu loh. Kalau ibu tidak kenceng, orang diompak, orang diompak. Aku tahan tuh bumbu. Maka bapak harus sayang pada ibu. Ya, tadi saya itu mau keluar, saksinya Pak Supri. Itu diantar istri loh, Pak Dokter Sakit. Ya, sambil bisi-bisi, katakan sayang sebelum kau berbicara, katakan sayang oh sekali lagi, biar hatiku tabah menjalani selama kau jauh dari aku. Tak berseli duit sejuta. Bapak ini tambah tua tambah ganteng. Nomor duitnya itu. Makanya bapak-bapak kalau ibu-ibu sedang asah-asah piring, ya, itu kan biasanya sambil mencucak-mencuci. Dipijeti pundake, terus dibeseli, nyong, bu. Ya. Bapak Ibu, ibu-ibu nusen kerja itu dengan senang. Ya, ingat surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, sekarang dipelintir Pak, Bang Toyib berapa lebaran enggak pulang? Nah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya. Maka ibu-ibu tidak ada alasan nyapu karo mencuci-mencuci. Sprena-sprene ngepel, bau-bau, enggak boleh. Dia cuci piring itu satu piring. Ku nyanyikan lagu senandung rindu, lagu kenangan masa lalu. Satu piring satu lagu. Ketoke piring akeh pecah kabeh. Jadi Bapak Ibu berjalan ke depan harus happy. Ya, harus happy. Tidak boleh tidak happy selama tidak dicampur dengan asmara. Sebab kalau dicampur asmara jadi rungkat. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat peperangan berarti mundur ke belakang ke zaman primitif. Sampun? Kalau sedang ngelongkrong itu lebih primitif lagi Bapak Ibu, lampu merah. Maka Bapak Ibu sehat itu ada di lampu hijau yang tidak akan tersentuh oleh penyakit apapun. Ini yang tidak pernah difikirkan masyarakat kita, sehingga di mana-mana berdiri rumah sakit, di mana-mana berdiri fakultas kedokteran, di mana-mana berdiri apotek,
Ya, padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Subi Bapak. Andaikan kita lewati ayat ini, ya nusewu sithik-sithik kudanan keroan. Padahal wong gendeng orang nganggo lagi orang masuk angin. Subhanallah. Orang nganggo kathok happy. Orang duwe sepeda motor happy. Subhanallah. Sehat. Maaf tong sampah. Mboten diare. Gimana? Kalau ini kalau kepanggil Bu Najwa, katanya Pak Setio itu diare 20 kali. Tapi ke WC-nya cuma 2 kali. Lah wong sak dodokan arep metu ora sida meneh. Diare nusewu nggih karena stres Bapak Ibu. Nggih, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Syarat yang hijau adalah satu, briefing. Bapak Ibu mulai sekarang harus rajin melatih nafas. Jadi kalau pengajian sudah lebih dari 1 jam, tarik nafas, lepaskan pelan-pelan. Menurut saya Bapak Ibu, ini dari tadi kan tidak ada yang sampai ke tutup toh. Ini karena pengaruh gaya gravitasi. Jadi Bapak Ibu duduk lebih dari 1 jam, banyak tumpukan darah di bawah. Dengan Bapak Ibu menarik nafas, darah naik ke jantung Pak. Kalau didengarkan pakai suara stetoskop, itu bunyi misalnya Bapak Ibu. Orang Indonesia sampai sekarang tidak bisa mendengar suara jantung. Jantungmu piye munine? Dagdikduk, dagdikduk. Padahal bunyi jantung tidak seperti itu. Bunyi jantung itu labdak. Artinya sekali pompa lebih lama dibandingkan menutupnya kartu. Nah, ketika Bapak Ibu naik nafas, tarik nafas, jantungnya cepat. Begitu lepas pelan. Ya, jadi Bapak Ibu bunyi jantung menjadi labdak. Nah, kalau sekolah terlupa Bapak Ibu. Di sana itu setiap merekam jantung, pasien diminta bernafas. Tarik nafas. Kalau orang Inggris, in, out. Orang Jerman Pak. Saya di sana pakai bahasa Jerman. Ich habe Sport und Kreislaufmedizin in Innsbruck gestudiert. Ein Atmen bitte. Direkam jantungnya. Ausatmen bitte. Direkam. Di Indonesia enggak ada Bapak Ibu yang seperti itu. Karena apa? Ngirim kertas. Nenek saben merekam jantung, bukan tunggu banget nih rekamannya. Subhanallah. Jadi orang Indonesia ngirim, tapi kok ya orang sugih-sugih loh. Sini mengutang, wae. Padahal hadisnya jelas loh. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Saya kira Dokter Syakir harus mengangkat itu. Ya. Wa qahril rijal. Jadi jangan di bawah tekanan ini hadis Pak yang harus diamalkan. Adil agama itu artinya hutang. Jadi Bapak Ibu bola mata satu ini kalau dikembalikan 300 tahun ibadah tidak lunas Pak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita sadar, oh aku bisa melakukan mergo sikil. Nah sekarang tadi saya minta izin Pak Dokter Syakir minum obat. Ini obat datang dari Semarang Pak. Adik saya nomor 11. Beliau juga ahli penyakit dalam. Jadi kami ber-14 Pak. Dokternya 8. Jadi kalau sakit suti-sutian dewi. Subhanallah. Jadi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Yang kedua wa idza maritu bahwa yasif. Jadi jangan hanya pajangan ayat itu Bapak Ibu. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi memang Al-Qur'an itu kaulan tsaqilan.
Bapak Ibu, saya pernah ditanya di Musdalifah, Pak Dokter, orang takilan itu apa ya? Subhanallah. Jadi memang ucapan yang berat Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau Al-Fatihah harus hafal. Nanti dulu Bapak Ibu. Iya karena butuh wa iya karena sah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini bukan bacaan biasa. Jadi arahnya ke yang hijau. Sampun maka Bapak Ibu mulai sekarang berusahalah senyum walaupun tidak ada orang. Jangan kalah dengan orang gila. Masyarakat kita itu hanya bisa senyum di hadapan HP. Penyanyi dangdut sudah lama mengingatkan, wajahmu dulu senyummu dulu. Sekarang kalau Bapak Ibu ke pom bensin, wah wajahnya, wah ini ada perang teluk, naik enggak ya? Ada penyesuaian harga enggak ya? Hidup itu ada yang cuma cemas saja. Lupa surat Luqman 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seseorang itu duit piro? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kita tidak ada yang tahu di mana kita akan mati. Kok saja enggak ya? Jadi Bapak Ibu ingat surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati. Orang Jepang kalau ketemu kawan, hai, hai, itu. Orang Indonesia kalau ketemu kawan gimana? Apa? Astagfirullah. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salam. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu kalau sholat Jumat khotib memanggil Bapak Ibu ibadallah, artinya bapak-bapak itu terhormat sekali loh. Ibad itu beda dengan abid loh Pak. Inilah perlunya belajar Bapak Ibu. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu rajin-rajinlah belajar. Nggih, thalabul ilm. Nggih, jadi minal mahdi ilal lahdi. Iki kok rampung-rampung ya? Masih? Sudah? Lah ya sudah. Oke loh. Apa? Jadi saya bisa ngopi gitu loh. Yang disuguhi tok. Saya ya. Saya bismillahirrahmanirrahim. Aja dipotret. Enak ya. Jadi Bapak Ibu, oleh-oleh bulan Ramadan adalah syukur. Koyo ini mboten Pak. Alhamdulillah, orang godhog dhewe, orang nanam dhewe, teko dhewe. Tafadhol. Tafadhol. Alhamdulillah, luar biasa ya, tema kita sudah menyegarkan, ini sudah menyehatkan Prof. Alhamdulillah. Ya, tadi kalau judul kita itu apa namanya tadi? Menjaga kesehatan dan kebugaran pasca Ramadan. Dan memang tadinya saya titip tentang persiapan haji. Ya, tetapi memang tidak bisa sekali kalau Ustadz kita memberikan pencerahan 3 SKS ya Mas. Jadi tadi ada tipsnya tadi ya, tarik nafas panjang lepas ya, pelan-pelan. Itu darah yang di tungkai bawah naik ke jantung aja.
kapan melepasnya? Tarik nafas ya. Tarik nafas, lepaskan pelan-pelan. Kalau Katakan sudah sayang. duduk lebih dari 1 jam. Masya Allah. Oh gitu ya. Saya kira sampai katakan sayang sebelum kau pergi. Subhanallah. Ini nyamannya ini menunjukkan usia, Ustaz. Oh gitu? Iya, kan lagunya lagu-lagu jadul. Adik-adik malah Usia. nggak paham. Iya. Tapi luar biasa, Ustaz. Iya. Insya Allah matur nuwun sangat. Nanti kapan-kapan kita undang lagi, sambung lagi ya. Menyegarkan kayak begini harus kita ini kan. Dan kita doakan mudah-mudahan Ustaz Dr. Zainal Muttaqin Sofro diberikan kesehatan dan bisa sharing lagi dengan kita. Amin. Ya, matur nuwun Ustaz. Insya Allah Sabtu depan kita akan bicara tentang haji karena sebagian dari kita akan ada yang berangkat haji. Ya, kristalisasi lah dari pesan-pesan itu oleh Profesor Dr. Sukamta, ya, Rektor Klaten. Ya. Masya Allah. Matur nuwun sangat Ustaz. Mungkin close statement-nya Ustaz. Iya, silakan. Baik. Jadi Bapak Ibu, kami sudah mengawali dengan surat Al-Hasr ya, 18 dan 19. Sebagaimana tadi kami sampaikan, kita tidak bisa melawan waktu. Jadi kesehatan kita puncaknya ada di usia 30 tahun. Setelah 30 tahun terus mengalami kemunduran. Namun demikian Bapak Ibu, kemunduran ini bisa ditahan ketika Bapak Ibu tidak masuk golongan sedenter yang minta maaf, istilah zaman sekarang mager, malas gerak. Sehingga dalam bahasa Jermannya dikatakan machen Sie Bewegung und treiben Sie Sport. Gerakkan badan Anda dan berolahragalah. Olahraga itu harus menganut prinsip fit. Siapa yang ingin fit bukan, maka pikirkanlah F-nya adalah frekuensi.